Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 13, kelompok terakhir dari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kami akan menerangkan tentang had zina dan potong tangan. Yang had zina akan diterangkan oleh saya dan potong tangan akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Syauqi Fahruddin. Oke, langsung saja. Saya akan menerangkan tentang had zina. Definisi zina. Dalam bahasa Arab, zina diambil dari kata zana yazni zinan, wa zinaan yang artinya berbuat fajir atau nista. Sedangkan dalam istilah syariat, zina adalah melakukan hubungan seksual atau jima di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, pemilikan budak, dan tidak juga karena syubhat. Dalam hadis, Nabi juga mengharamkan zina seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata yang artinya, aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu, dan yaitu dosa yang besar ya, salah satunya menyekutukan Allah. Dan yang kedua, Nabi sahabat tersebut bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Dan yang terakhir, sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian Nabi menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dan di sini diketahui bahwa zina adalah termasuk dosa besar. Yang selanjutnya, hukuman bagi pezina. Pelaku zina ada yang berstatus telah menikah atau al-muhsan, dan ada pula yang belum menikah atau al-bikr, atau lebih dikenal dengan yang ghairu muhsan, yang belum menikah. Keduanya memiliki hukuman yang berbeda. Yang pertama, pezina al-muhsan. Pezina yang pernah menikah dihukum rajam atau dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman ini berdasarkan Al-Quran, hadis mutawatir, dan ijma kaum muslimin. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam dalam Al-Quran meski telah dihapus lafadznya, namun hukumnya masih tetap diberlakukan. Selanjutnya, penzina yang tidak al-muhsan atau ghairu muhsan. Pelaku perbuatan zina yang belum memenuhi kriteria al-muhsan, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah atau cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera cambuk. Quran surat An-Nur. Selanjutnya, syarat penerapan hukuman zina. Dalam penerapan hukuman zina diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu sudah balik dan berakal. Jadi yang menghukum seorang pezina tadi adalah orang yang harus sudah balik dan berakal. Kedua, pelakunya berbuat tanpa ada paksaan. Maaf, salah, yang pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu yang balik dan berakal. Maksudnya pelaku tersebut sudah balik dan berakal. Yang kedua, pelaku berbuat tanpa ada paksaan.
Tidak ada yang memaksa atas kehendak sendiri. Yang ketiga, pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu hukumannya. Yang keempat, jimat atau hubungan seksual terjadi pada kemaluan. Yang kelima, tidak ada syubhat. Hukuman zina tidak wajib dilakukan apabila masih ada syubhat seperti menzinai wanita yang ia sangka istrinya atau melakukan hubungan seksual karena pernikahan batil yang dianggap sah atau diperkosa dan sebagainya. Ibnu Al-Munzir rahimahullah menyatakan, semua para ulama yang saya hafal ilmu dari mereka telah berijma atau bersepakat bahwa had atau hukuman dihilangkan dengan sebab adanya syubhat. Yang terakhir, zina itu benar-benar terbukti dia lakukan. Dan itu tadi syarat penerapan hukuman zina. Tentang hukum potong tangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syauki Farudin. Ya, kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih saudara Guntur. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum potong tangan. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah Azza wa Jalla demi kemaslahatan seluruh manusia adalah peraturan tentang pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah dengan tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian syarat hukum potong tangan. Ibnu Munzir rahimahullah, para ulama sepakat bahwa hukum potong tangan bagi pencuri dilakukan bila ada dua orang saksi yang adil, beragama Islam, dan merdeka. Berarti di sini ada 3 syarat untuk sebuah hukuman potong tangan itu bisa dilaksanakan jika ada 2 orang saksi dan 2 orang saksi tersebut beragama Islam, ya, dan mereka merdeka, artinya tidak di bawah paksaan majikan manapun dan dia bukan budak. Kemudian mencuri dengan takaran minimal 3 dirham. 3 dirham berarti sekitar 3 koin perak. 3 koin perak, dan itu minimalnya. Jika di bawah itu berarti belum bisa dihukumi sebagai hukuman potong tangan, dan kalau di bawah itu, di bawah minimal, berarti hukumannya diserahkan oleh putusan hakim. Kemudian dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kepada seseorang yang tertangkap basah ketika mencuri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qata'a sariqan fi masjalin qaimatuhu salasatu darahim." Bahwa Rasulullah SAW seorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham, muttafaqun alaih. Kemudian di antara faedah-faedah hukuman potong tangan. Bila hukuman ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, keimanan terhadap Islam baik dalam akidah, syariah atau manhaj. Nah, jadi ketika kita melaksanakan hukuman potong tangan, maka keimanan terhadap Islam baik dalam akidah, syariah atau manhaj itu semakin kuat, ya.
Mengapa kok seperti itu? Karena kita telah mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya di bumi ini terjadi keadilan. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan potong tangan ini, akhirnya orang-orang yang akan hendak mencuri itu akan mengurungkan niatnya dan dia tidak jadi untuk mencuri dan dia menambah keimanannya supaya dia tidak lagi mencuri. Kemudian yang kedua, terwujudnya syariat Allah Azza wa Jalla pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Nah, faedah yang kedua yaitu Allah Azza wa Jalla akan menjadikan syariat Islam ini syariat yang barokah. Barokah dari segala bidang, baik dari bidang politik akan menjadi barokah. Kemudian dari segi ekonomi juga akan barokah. Karena apa? Karena ditetapkannya syariat Islam, syariat Allah SWT di hukum-hukum manusia tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, termasuk hukum potong tangan ini, maka Allah akan menjadikan negeri ini negeri yang barokah. Kemudian yang ketiga, membuktikan faedah yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. Nah, yang ketiga, di sini membuktikan bahwasannya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT itu juga tidak bertentangan dengan akal dan tidak juga bertentangan dengan kehidupan manusia. Nah, mengapa kok seperti itu? Coba kalau kita pikir dengan akal, misalkan dengan adanya hukum potong tangan, akhirnya tingkat kriminalitas, ya, tingkat pencurian akan semakin turun drastis, bahkan tidak ada. Mengapa kok seperti itu? Orang akan berpikir panjang jika seseorang itu hendak mencuri, ya. Bagaimana dia berpikir dengan dia mencuri, dia akan kehilangan tangannya, tangan yang dia itu lakukan dan dia gunakan setiap harinya. Tentu dia akan berpikir panjang bahwasanya dia akan kehilangan tangannya. Nah, dari segi akal di sini saja sudah bisa disimpulkan bahwasanya hukum potong tangan ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Tentunya akan menekan angka kriminalitas di masyarakat. Kemudian yang keempat, semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak daripada kebaikan perorangan. Nah, di sini faedahnya penting sekali ya, karena jika kita melihat maslahat, ya, maka hukum potong tangan ini jika satu orang sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran, maka maslahatnya bagi banyak orang. Ya. Orang-orang ini akan merasa aman, ya, merasa aman terhadap pencurian. Karena apa? Karena hukumannya sangat berat. Nah, di samping itu, orang-orang juga akan merasa bahwasanya hukuman ini sangat adil dan membawa maslahat nggak hanya untuk satu orang saja, tapi untuk kebanyakan orang yang hasilnya akan menjadikan masyarakat merasa aman terhadap pencurian tersebut. Kemudian ada beberapa permasalahan seputar zina. Di antaranya adalah relevansi hukuman bagi pezina dan pencuri di zaman sekarang. Apakah bertentangan dengan HAM? Nah, tentunya di sini kalau ini berkaitan dengan hukum Islam, maka tentunya Allah SWT tidak membatasi waktu. Ya, ruang dan waktu itu Allah SWT tidak membatasinya. Jadi tentu hukuman bagi berzina dan potong tangan ini tentu akan relevan sampai hari kiamat. Mengapa seperti itu? Karena tidak sama sekali bertentangan dengan HAM atau dengan UU, ya, undang-undang atau dengan peraturan manusia yang lain, ya. Walaupun mungkin di zaman sekarang orang aktivis hak asasi manusia menentang keras tentang
hukum Islam ini, karena mereka beranggapan bahwasannya ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, maka tentu kalau kita berpikiran ini adalah hak asasi manusia, maka itu akan hanya memikirkan satu orang saja, yaitu orang yang Mencuri. melakukannya atau si pelakunya. Ya. Dan itu adalah sebuah keegoisan yang sangat nyata ya kalau kita hanya memikirkan hak asasi manusia. Karena kita kalau menyatakan itu hak asasi manusia, maka kita lebih membela satu orang dan mengorbankan masyarakat yang lain. Sehingga masyarakat yang lain terdampak itu tetap merasa tidak nyaman, tidak tenang, ya. Karena apa? Karena hukuman bagi pencuri ini tidak berat. Akhirnya pencuri-pencuri akan terus bermunculan dan meresahkan masyarakat. Nah, jika hukuman potong tangan ini dilaksanakan, maka tentunya maka tentu pelajaran bagi pelaku-pelaku yang lain untuk bertaubat dan masyarakat menjadi tenang. Dan tentu ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena ini sebagai efek jera juga sebagai pencurinya. Ya. Namun kalau kita tarik ulur ke zaman sekarang, yang mana para pencuri ini bukannya dihukum potong tangan, bahkan malah dimasukkan ke penjara. Nantinya kalau dimasukkan ke penjara, akhirnya kumpulnya bersama orang-orang yang pencuri juga, akhirnya dia lebih ahli malahan dalam hal pencurian. Akhirnya pencurinya bukannya tambah kapok, tapi malah dia semakin ahli dalam pencuriannya. Akhirnya dia setelah bebas, dia bisa melakukan aksinya lebih profesional lagi, lebih ahli lagi, dan akhirnya dia bisa merasakan masyarakat lebih banyak. Nah, ini seharusnya tidak diadukan dengan hak asasi manusia karena hukum potong tangan ini diatur oleh Allah SWT dan itu sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan akal dan hak asasi manusia. Kemudian hal yang sering dilakukan dalam mengambil keputusan ketika menghukumi seorang pencuri. Nah, di sini juga salah ya. Misalkan ada beberapa masyarakat ya, beberapa kelompok masyarakat, mereka ini menghukumi seorang pencuri dengan memukuli bareng-bareng. Ini juga salah. Ya. Jika kita mendapati seorang pencuri, maka bukan hukuman mereka itu dipukuli bareng-bareng, bukan. Tapi kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk dihukumi secara hukum. Ya. Maka tugas kita yaitu jika mendapati hal tersebut, maka bukan menghakimi mereka di tempat, ya, tapi segera menyerahkan si pencuri tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Karena kita tidak tahu motif si pencuri tersebut. Mungkin bisa saja dia orang yang sedang lewat, ya, atau karena tuduhan bisa jadi, atau dia itu juga adalah orang yang sangat miskin, yang tidak bisa makan, dan lain-lain. Kita tidak tahu motif dibalik pencurian tersebut, makanya kita nggak boleh langsung menghukumi seorang tersebut di tempat. Oleh karena itu kita harus menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Ini itu saja beberapa kata untuk permasalahan di seputar hukum zina dan potong tangan. Mungkin itu saja yang dari saya. Apakah ada tambahan dari Mas Guntur? Sudah, sepertinya. Sudah. Kalau jika ada pertanyaan bisa disampaikan di e-learning dan insya Allah segera akan kami jawab sebagai kelompok ke-13. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.